Soulquistar dari oat pilihan, rendah gula kaya serat, tinggi kalsium. Entrasol Quickstar dari oat utuh pilihan, kenyang lebih lama. Entrasol Quickstar, oat pilihannya beneran. Dipersembahkan oleh Disiarkan langsung dari Grand Studio Metro TV. Inilah Opsi, opini dua sisi, berbeda pandangan tanpa saling menyalahkan, dan dipandu oleh Afiani Malik. Selamat malam para narasumber hadirin di studio dan pemirsa di rumah. Operasi tangkap tangan menjadi senjata andalan KPK. Terhitung banyak pejabat yang terjerat korupsi atau suap yang ditangkap oleh KPK. Begitu sensasional ketika banyak pejabat daerah yang ditangkap. Lalu apa yang salah dengan maraknya OTT atau operasi tangkap tangan KPK terhadap pejabat daerah? Mengapa KPK fokus membidik korupsi di daerah, bukan juga menuntaskan kasus besar? Inilah Opsi, opini dua sisi malam ini. OTT, antara sensasi dan prestasi. Mereka maju endorsement dari partai. Ya kita bilang partai harus bertanggung jawab. Bukan masalah besar kecilnya uang hasil OTT, tapi kami melihat peran dari para wakil rakyat menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan rakyat. Dan pemirsa, untuk mengulasnya sudah hadir para narasumber. Langsung saya perkenalkan kepada Anda anggota Pansus Angket KPK dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan. Mantan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Muhammad Yasin. Dan pakar hukum pidana Teguh Nasrullah. Nanti juga akan bergabung bersama kita Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Sebelumnya langsung saya akan tanya dari Pansus sendiri. Bang Arteria, sejauh ini soal OTT KPK sempat juga ini terutama di Komisi 3 soal penyadapan, soal OTT dan lain menjadi pembahasan yang sangat alot. Apa temuan dari Pansus? Ya, pertama kita juga ingin menyatakan bahwa di mata DPR kami menghormati setiap dan segala upaya yang dilakukan oleh KPK dalam konteks penegakan hukum. Ada yang namanya pencegahan, ada yang namanya penindakan, termasuk juga OTT nih, yang lagi hobi-hobinya pada saat ini teman-teman KPK melakukan OTT. Tentunya kami akan kawal, kami juga akan jaga, dan kami juga akan kritisi bagaimana penegakan hukum yang baik, bagaimana penegakan hukum yang efektif. Kami juga mengingatkan kepada KPK, ingat loh kita punya yang namanya pasal 5. Pasal 5 itu juga KPK dalam bekerja harus transparan, harus accountable. Dan juga KPK juga harus diingatkan lagi bahwa KPK ini trigger mechanism. Ya, trigger mechanism itu menganut fungsi sebagai pemicu tatkala institusi kejaksaan maupun institusi kepolisian tidak mampu melaksanakan penegakan hukum yang efektif. Anda melihat ini sebagai prestasi atau sensasi? Ya, kita nggak sampai mengatakan prestasi atau sensasi, itu hak mereka, ya. Tentunya kita hormati itu, tapi juga hormati kami untuk melakukan pencermatan dalam konteks OTT ini. Ini yang kita katakan OTT itu tidak sama dengan tertangkap tangan. Ya, namanya saja operasi tangkap tangan, artinya operasi nih. Jadi kalau pimpinan KPK mengatakan itu bagian dari pencegahan, namanya aja operasi kok. Ini penindakan. Ini. Nah kemudian dalam operasi tentu ada perencanaan, ya, tentu ada mekanisme, tentu ada juga planning dan budgeting dan semuanya lah itu. Ya artinya direncanakan. Nah beda dengan tertangkap tangan sebagaimana diatur di pasal 1 butir 19 KUHP. Tertangkap tangan menurut KUHP itu kan jelas. Pada saat kejadian digerebek, ini tertangkap tangan. Contohnya di kamar mandi apa mungkin tertangkap tangan? Orang lagi mandi itu. Ya, kemudian yang kedua sesaat kemudian. Ya. Sesaat kemudian kejadian di lapangan golf, malam-malam orang ditarik, ini operasi tangkap tangan. Ketiga, ya, diserukan khalayak ramai seperti copet. Ini bukan copet. Keempat, apabila pada suatu ketika diketemukan barang bukti kemudian seperti di perhubungan laut, buktiin aja uang 20 sekian M itu akibat dari itu. Nah ini kita katakan apa, ini motif buruk
dalam konteks penegakan hukum. Kenapa? Dengan adanya tertangkap tangan, konsekuensinya tidak perlu administratif hukum. Nggak perlu ada bukti permulaan yang cukup, nggak perlu ada surat perintah penyelidikan dan sebagainya. KPK memaksakan itu. Padahal operasi tangkap tangan beda dengan tertangkap tangan. Kalau mau operasi tangkap tangan, Anda siapkan dong. Bahwa yang bersangkutan ada sprint lead-nya. Di target. Ingin saya tanyakan, ya dalam konteks ini nggak ada ini semua. Ini adalah penjebakan. Ya, di mana objeknya nih sudah ada hubungan komunikasi sama KPK. Ya, laporan dikondisikan atau diistimewakan. Aparatnya juga terkait. Ya. Kita tanya Pak Yasin, Anda juga di bidang pencegahan. Anda setuju ini kategorinya bukan pencegahan tapi penindakan? Ya. Jadi karena ada yang menyuap dan ada yang disuap, ada barang buktinya adalah uang. Jadi pemberi dan penerima, ada barang buktinya uang itu sudah cukup untuk diteruskan kepada tingkat penyidikan. Bukan gitu. Jadi apabila yang ditanyakan, ini bahasanya apabila yang di permasalahan tangkap tangan itu sebenarnya, justru yang menjadi permasalahan itu, bagaimana itu korupsi itu kok masih menjalar kemana-mana. Jadi korupsinya untuk pejabat-pejabat daerah ini yang harus disalahkan, jangan KPK-nya yang disudutkan. Ini kebalik-balik ini persepsinya. Tadi bilangnya hobi sekarang. Ini saya kira kan ya ini pandangan Pak Arteria ya, yang terhormat Pak Arteria kita hargai kan. Ya, bahwa pandangan dari DPR ada permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin KPK tidak komplain dengan pasal 5 tadi yang itu. Ya dibuktikan aja di pengadilan atau mungkin ada tuntutan hukum terhadap salahnya prosedur dari pelaksanaan tugas dan fungsi KPK, itu kan gampang saja. Tapi kalau menurut saya, kita giring kepada sudut pandang bahwa mari kita selesaikan permasalahan korupsi ini, jangan merebak kemana-mana. Ini apa sebabnya? Yaitu markup anggaran pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan bansos, tukar guling tanah, kemudian penyalahgunaan APBN untuk kepentingan pribadi. Kenapa itu kok berulang-ulang dipakai oleh para pejabat di daerah? Ini permasalahannya. Kenapa kok tidak sembuh-sembuh? Itu loh. Kalau hanya dicegah dengan sosialisasi pasti tidak mempan. Dan efek jerahnya Anda rasakan, Pak Yasin. Anda lihat ada efek jerah dari OTT ini? Ya, karena itu tadi ini permasalahan sistem. Ada political system, ada judicial system ini yang harus kita perbaiki. Dan ada sistem birokrasi. Sehingga kebocoran terjadi di mana-mana, penyalahgunaan dari pejabat daerah. Setelah adanya otonomi daerah ini kan yang namanya bupati, wali kota di seluruh Indonesia itu kan kayak presiden kecil. Jadi bisa mengelola uang dengan gampangnya, dengan APBD masih ada dana dari pusat, itu kan juga ada. Nah ini yang ingin kita katakan, kita sampaikan kepada publik ini agar jadi pengertian. Yang menjadi permasalahan itu adalah moral dan mindset aparat atau pejabat kita ini yang telah dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Pemilu kada maupun pemilu umum. Ini apa salahnya kok menghasilkan pimpinan-pimpinan yang seperti tidak ini bisa dicontoh? Anda lihat tanggung jawab siapa Pak? Individu, parpol, atau sistem sendiri? Saya kira ini tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita bersama. Kementerian Dalam Negeri, Menpan, dan saya kira juga Pak Presiden harus memberikan contoh, harus memberikan rekomendasi bahwa seluruh pejabat daerah tidak boleh ada korupsi. Nah ini kalau yang anjurannya itu dari yang paling tinggi kan barangkali menjadikan suatu katakanlah sinyal untuk bisa diacu oleh semua kepala daerah. Jadi jangan justru jangan yang memberantas korupsi ini selalu disudutkan dan selalu disalahkan. Ini menjadi kalau ada kesalahannya, misalnya oknum atau sistemnya, bisa ada tuntutan hukum. Jangan salahkan KPK-nya. Iya, itu kan ada individu-individu. Siapa yang abuse of power misalnya? Dari abuse of power itu ada kerugian negara atau tidak gitu loh. Ada misalnya dampak-dampak lain dari abuse of power atau tidak. Ini silakan dituntut. Jadi tidak ada yang misalnya lembaga itu yang kebal hukum termasuk KPK. Tidak ada lembaga hukum yang kebal hukum termasuk juga KPK. Kita lanjutkan sesaat lagi. Lalu bagaimana efek jerah dan dampak dari OTT ini? Apa kemudian bisa menurunkan indeks korupsi Indonesia sendiri? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Opini 2 Sisi. Dipersembahkan oleh